أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن استقل حديث كتاب الله وغير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala harus selalu kita limpahkan, selalu kita sampaikan kepada Allah. Karena nikmat yang banyak selalu diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Tidak henti-hentinya, tidak lelah-lelahnya saya. Sebetulnya ketika saya menyampaikan apa yang saya sampaikan di sini itu pada dasarnya menasihati diri saya sendiri, Pak. Jadi saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk selalu mensyukuri nikmat Allah. Karena lagi-lagi kita selama seminggu ini mungkin sudah banyak dilalaikan atas nikmat-nikmat Allah. Padahal nikmat Allah tidak berhenti untuk terus diberikan Allah kepada kita. Maka pada malam hari ini, malam Jumat yang insya Allah dirahmati Allah ini, saya mengajak pada Bapak Ibu sekalian untuk selalu mengucapkan syukur. Ya, syukur menikah tidak hanya diucapkan saja, tapi juga diucapkan dengan lisan, dilakukan dengan arkan, dilakukan dengan anggota tubuh. Kemudian diyakini betul-betul. Ya, ini semua penting, tiga hal komponen ini penting semua. Dilaksanakan, diyakini dulu dengan betul bahwa segala nikmat itu datangnya dari Allah, bukan karena sesuatu, bukan karena sebab apapun kecuali hanya Allah saja. Ini harus diyakini. Jangan sampai ada dalam benak kita nikmat itu, aku mendapatkan nikmat ini karena makai kalung ini misalkan, contoh. Aku sehat mergo pakai kalung ini, ya. Jangan sampai ada muncul keyakinan seperti itu, karena itu keyakinan yang salah. Makatan segala nikmat, sehat, sempat dan sebagainya itu adalah dari Allah, yakin. Makatan. Yang kedua adalah dilafatkan dengan lisan, entah dengan ucapan hamdalah, syukur, alhamdulillah dan sebagainya, atau dengan zikir-zikir lain yang intinya adalah memuji Allah. Kemudian yang ketiga adalah melakukan dengan arkan, dengan anggota tubuh. Itu harus dilaksanakan dengan cara apa? Beribadah dengan maksimal dan sebagainya dan sebagainya. Makatan artinya kesyukuran itu harus tiga ini. Maka ketika sudah bisa melaksanakan tiga hal ini dalam mensyukur nikmat Allah, maka disitulah yang kemudian disebut Allah dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur maka akan saya tambah. Nah, syukurnya dengan apa? Dengan tiga hal ini tadi. Yang paling pertama betul ditanamkan dalam diri kita bahwasanya yang memberi nikmat itu adalah Allah, bukan sebab apapun. Perantaranya mungkin banyak, tapi tentu saja sumber utamanya adalah dari Allah saja. Sallallahu alaihi wasallam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus selalu kita sampaikan juga kepada beliau, ya, karena bagaimanapun semua hal ini, semua ilmu agama ini muaranya adalah Rasulullah SAW. Maka karena kajian pada malam hari ini terkhusus adalah yang saya sampaikan adalah kajian hadis yang itu asalnya dari Rasulullah, maka tidak lupa kami juga mengingatkan untuk selalu menjalankan perintah Rasulullah, selalu bersolat kepada Rasulullah, selalu menjalankan nasihat-nasihatnya Rasulullah. Salah satu nasihat yang dinasihatkan oleh Rasulullah kepada umatnya itu adalah nasihat atau sunnah-sunnah di yaumil Jum'ah. Terkhusus untuk bapak-bapak, untuk yang laki-laki. Sunnah Jum'ah niku banyak sekali. Kalau yang umum adalah membaca surat
Al-Kahfi menika sunnah. Surat lain juga itu sunnah juga nggih. Tapi yang paling disunahkan ketika di malam Jumat adalah Al-Kahfi. Maka dibaca. Syukur-syukur alhamdulillah ketika saged menghafal. Nah, menika malah kalau bisa dihafal lebih alhamdulillah lagi sebagai bekal kita untuk menghadapi hari akhir. Siapa tahu Allah alam bisawab nanti mungkin ketemu Dajjal qadarullah nanti bisa menjadi senjata seperti salah satu senjata. Mekaten. Kalau tidak bisa menghafal keseluruhan surat, menghafal 10 ayat terakhir atau 10 ayat pertama. Kalau mboten saged 10 ayat pertama mawon. Niku ingkang paling gampil niku 10 ayat pertama itu paling mudah. Daripada 10 ayat terakhir. Nggih. Saya sudah mencoba, tapi memang mudah yang lebih mudah yang pertama. Nah, kalau tidak bisa diistiqomahkan membaca setiap malam Jumat dan hari Jumat. Niku yang umum. Yang banyak sunah-sunah Jumat lain mungkin Bapak Ibu sekalian sudah mengetahuinya, memotong kuku, merapikan segala jenis rambut dan sebagainya. Kemudian memotong kumis, kemudian apa istilahnya bermandi, bersuci ya, mandi besar dan sebagainya, memakai wewangian ketika sebelum ke masjid dan lain sebagainya. Memperbanyak sedekah juga termasuk dalam salah satu sunnah di hari Jumat. Begitu pula dengan bersolawat kepada Rasulullah. Solawatnya monggo ingkang Bapak Ibu hafal. Tapi insya Allah solawat yang paling dihafal adalah salat Ibrahimiyah. Selalu dibaca setiap solat. Nah niku solawat meniku mawon. Cekap. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, melanjutkan materi di minggu kemarin yaitu tentang hadis Arba'in ke-9 mengenai ibadah itu jalankan semampunya. Bukan semaunya tapi semampunya. Mengutip hadis Rasulullah SAW dalam hadis Arba'in yaitu hadis Tasik hadis ke-9, saya bacakan lagi hadisnya. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sohr, ini nama aslinya Abu Hurairah yaitu Abdurrahman bin Sohr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Hurairah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manahaitukum anhu fastanibuhu." Apa yang aku larang untukmu maka jauhilah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang aku perintahkan kepadamu maka kerjakanlah semampu kalian. Fa innama ahlakal ladzina min qablakum, karena sesungguhnya hancurnya orang-orang sebelum kamu, kathratu masailihim, banyak mempertanyakan perintah dari nabi-nabinya, waqtilafuhum ala anbiya, dan juga menyelisihi nabi-nabinya. Rawahul Bukhari wal Muslim. Menika kemarin kita sampai kepada kalimat wa ma amartukum bihi fa'tu minhum mastata'tum. Apa yang diperintahkan Rasul, diperintahkan Nabi kamu kepadamu, diperintahkan Rasulullah kepadamu, maka jalankanlah. Katen. Jalankanlah mastata'tum, semampu kamu. Nah, menika punya berbagai makna. Salah satunya adalah memang dalam sebuah perintah itu dibandingkan larangan, itu ketika adanya perintah itu lebih diutamakan dia semampunya. Beda dengan larangan. Kalau larangan itu harus ditahan memang, tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan. Tapi ketika itu perintah maka ada rukhsah sampai kondisi di mana memang membutuhkan keringanan atau rukhsah. Makna kedua adalah memang dalam menjalankan ibadah, Bapak Ibu sekalian, ini belum saya sampaikan kemarin. Saya lupa kemarin. Jadi ini saya sampaikan sekarang. Makna kedua adalah ketika Rasulullah mengatakan wa ma amartukum, apa yang saya perintahkan, fa'tu minhu mastata'tum, kerjakanlah semampunya, itu menandakan, itu kemudian oleh para ahli usul fikih itu dimaknai sebagaimana seperti ini, bahwasannya sebuah perintah ibadah itu adalah harus dilaksanakan semampunya. Itu yang pertama. Yang kedua, ibadah niku hukumnya haram sampai datang perintah menika.
Kaidah usul fikih, para ahli usul fikih niku ada kaidahnya bunyinya seperti ini. Al aslu fil ibadah at-tahrim. Hukum asal dari ibadah niku semuanya haram kecuali hatta yadul alaihi dalil, sampai munculnya dalil. Jadi kalau belum ada perintah dari Rasulullah untuk melakukan sesuatu, maka jangan dilakukan. Ngoten. Maknanya seperti itu. Jadi ketika ada perintah dari Rasul, ketika ada perintah dari Rasul, maka kerjakanlah semampunya. Itu bermakna lain adalah kamu belum ada perintah dari Rasul, jangan dilaksanakan karena sifatnya haram. Beda dengan muamalah, beda dengan berinteraksi dengan sesama manusia. Ya. Itu kebalikan dengan ibadah. Al aslu fil muamalah, muamalah itu ibahah. Ya. Hukum asal dari muamalah niku adalah boleh. Jadi semua hal itu boleh dalam berinteraksi sama manusia, hatta yadul alaihi, sampai muncul dalil yang mengharamkannya. Ngoten. Itu bedanya ibadah dengan muamalah. Nah, maka ketika Rasulullah mengatakan bahwasanya apa yang saya perintahkan kepadamu kerjakanlah semampumu, itu sebetulnya Rasulullah memberikan sebuah wejangan bahwasanya segala perintah Rasul itu wajib sampai ada kondisi yang memungkinkan kita untuk menjalankan yang tidak memungkinkan kita untuk menjalankan perintah tersebut. Contoh kemarin saya mencontohkan sholat menikah berdiri sampai ada kondisi di mana kita tidak bisa berdiri. Maka niku adalah makna dari mas tatoktum, semampunya. Bukan semaunya. Kalau semaunya niku aku pingin sholat karo lungguh. Nah itu namanya semaunya. Tapi kalau semampunya diusahakan berdiri sampai ada kondisi di mana tidak bisa berdiri. Katakanlah tasih sakit berdiri, tapi ternyata rukuk tidak bisa karena mungkin ada cara kejepit di sini, katakanlah seperti itu. Maka berdirinya tetap harus sempurna, rukuknya semampunya. Kalau nanti misalkan berdiri bisa, rukuk bisa, sujudnya nggak bisa, tidak bisa sujud. Kenapa? Karena lututnya luka misalkan, atau karena ada kondisi di mana tidak bisa bungkuk sampai bawah. Maka laksanakan semampunya, sujudnya semampunya. Tidak bisa dengan sujud sempurna, maka dengan duduk. Nah inilah yang makna dari mastata'tum. Kemudian yang makna ketiga adalah memang Rasulullah SAW, Allah mengatakan bahwasanya Allah itu tidak akan mengadab sampai datangnya sebuah perintah, sampai didatangkan dalam kaum tersebut seorang Rasul untuk memerintahkan, untuk melarang dan sebagainya. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulan. Kata Allah seperti di surat Al-Isra ayat 15. Dan kami tidak akan mengazab suatu kaum sebelum kami datangkan seorang Rasul. Jadi Allah ini keadilannya mengatakan Allah ini tidak akan mengazab suatu kaum sebelum adanya seorang Rasul yang diutus di situ. Nah, itu membuktikan bahwasanya memang perintah dan larangan itu ya nunggu Rasul. Logikanya cara bodoh ini kenapa ketika belum ada yang menyampaikan aturan, maka nggak bisa dihukum. Nah ini aturan tahu dari mana kalau tidak ada yang menyampaikan. Nah itu keadilannya Allah itu seperti itu. Maka kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Musa, Fir'aun dan sebagainya, itu semuanya diazab ketika sudah ada Rasulnya. Nabi Nuh itu berdakwah 940 tahun. Dalam beberapa keterangan dikatakan 960 tahun. Kalau dalam Al-Quran itu 940 nggih. Saya lupa, agak 940 atau 960 itu ada di surat Hud, ini ada. Nabi Nuh berdakwah selama itu yang beriman hanya 80. Ya sampun.
Ketika sudah maksimal, bahkan dalam perintah berdakwah saja itu pada para rasul, itu nggih mastata'tum, ketika sudah mentok nggak bisa apa-apa, ya sudah Rasul Nabi Nuh kemudian diperintahkan bikin kapal, nanti kaumnya sisanya akan diazab oleh Allah. Kalau Bapak Ibu sekalian membaca kisah Nabi Nuh ini ada di surat Nuh. Niku lengkap insya Allah. Berhalanya namanya siapa, terus kaumnya itu kenapa kok nggak mau beriman dan sebagainya, dakwahnya Nabi Nuh itu bagaimana, itu di surat Nuh semuanya lengkap. 28 ayat itu dijelaskan lengkap sampai di posisi di mana nanti ada ayat Nabi Nuh itu berdoa untuk diazab suatu kaum tersebut, tapi itu bukan karena permintaannya Nabi Nuh. Jadi mboten karena Nabi Nuh itu jengkel, mboten. Ya Allah, ini saya 960 tahun kok berdakwah nggak ada yang beriman, azab aja gitu. Bukan seperti itu. Tapi karena memang Nabi Nuh dalam beberapa tafsir dikatakan Nabi Nuh niku sampun ngendikanan kali Allah, ini adakah yang beriman lagi atau tidak ya Allah? Nggak ada. Kata Allah, tidak ada, setelah 80 ini sudah tidak ada yang beriman. Gitu nih disampaikan kepada Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh kalau sudah tidak ada yang beriman, ini dimusnahkan saja. Kenapa? Karena membuat kerusakan, membuat berbagai kesesatan dan sebagainya. Maka kemudian diselamatkanlah yang 80, dihancurkanlah semuanya, sisanya. Bahkan sampai anaknya pun juga termasuk di dalam yang diazab oleh Allah tersebut. Demikian juga yang dialami oleh Nabi Lot itu juga demikian. Berapa tahun berdakwah hanya beriman hanya segelintir saja. Akhirnya apa? Nabi Lut disuruh keluar dari negerinya, diazablah negeri tersebut dan sebagainya, dan contoh-contoh lainnya. Fir'aun pun juga demikian, dan Yunus pun juga demikian, dan seterusnya. Pada dasarnya Allah pun juga menyatakan bahwasanya tidak akan mengazab suatu kaum sampai didatangkan Rasul tersebut. Nah, menikah makna-makna dari apa yang dikatakan Rasulullah, mana haitukum anhu fastanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang saya larang bagimu maka kamu tinggalkan, dan apa yang saya perintahkan kepadamu maka lakukanlah semampumu. Ada makna kenapa kok nahaitukum, sebuah larangan, nahi itu tidak boleh, tidak ada keringanan. Itu kemarin sudah saya jelaskan bahwasanya beberapa ulama menyatakan bahwasanya menahan diri dari sesuatu itu jauh lebih mudah dari mengerjakan sesuatu. Ini sudah dibuktikan oleh umat Islam bergenerasi-generasi. Dengan apa? Puasa Ramadan. Bapak Ibu sekalian, nek menahan minum dan makan itu kan gampil toh. Nah, artinya menahan diri dari sesuatu, meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Rasul dan Allah dan Rasulnya, maka itu lebih mudah daripada mengerjakan perintahnya. Maka ketika ada perintah untuk mengerjakan sesuatu ibadah, itu ada rusuhnya. Ya, beda dengan haram tadi. Kalau haram itu tidak ada rusuh, pun tinggalkan saja. Okay. Tinggalkan saja. Kecuali kalau ibadah itu ada rusuhnya. Kalau bepergian silahkan menjama. Kalau pergi jauh boleh qashar. Ngerti? Artinya memang dalam ibadah ini sangat dipermudah sekali oleh Allah dan Rasulnya. Bekaten. Maka di sini sekali lagi Rasulullah mengatakan mastata'tum, semampu kalian. Bapak Ibu dirahmati Allah, kita lanjut kepada perkataan kalimat yang selanjutnya adalah fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim. Karena sesungguhnya hancurnya kaum-kaum sebelum kamu, musnahnya kaum-kaum sebelum kamu itu karena banyak mempertanyakan banyak bertanya terhadap perintah nabi-nabimu. Mekaten. Yang paling banyak, yang paling Bapak Ibu bisa perhatikan itu adalah Bani Israel, ya, kepada Musa. Menika kalau Bapak Ibu membuka surat Al-Baqarah dari ayat 58 sampai ayat 70, 80 mungkin bahkan 80, itu isinya elane Bani Israel kepada Nabi Musa.
Banyak sekali elanya niku ya. Di Al-Baqarah ini direkam oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 58 insyaallah sampai di ayat 80-an. Berarti 30 ayat. Ini ada berbagai cerita tentang ngeyelnya Bani Israel. Nggih. Sebelum saya menceritakan apa namanya tentang Bani Israel ini, saya akan menjelaskan sedikit kenapa kok banyak bertanya itu menjadi sebab kerusakan. Bapak Ibu sekalian, nggih. Jadi dijelaskan oleh Rasulullah, ahlakal ladzina min qablikum, apa hancurnya kaum sebelum kamu itu adalah karena banyak bertanya. Nah, banyak bertanya yang dimaksud di sini bukan karena penasaran, bukan karena untuk mempermudah ibadah Bapak Ibu sekalian. Tapi pertanyaan yang dimaksud di sini adalah pertanyaan yang justru menjerumuskan kepada kehancurannya mereka atau kesusahan dalam melaksanakan ibadah. Mekaten. Jadi ketika ada perintah dari Rasul, katakanlah mereka bertanya, tapi bukan tujuannya bukan untuk mempermudah ibadahnya, tapi justru untuk mempersulit dirinya sendiri. Mekaten. Okay. Yang tujuan akhirnya pertanyaan tersebut itu justru akan ben ibadah niki ben judeg sing ngangkon iki ben judeg kemudian tidak jadi gitu memerintahkan. Sebagai contoh ngeten nggih. Pertanyaan yang diperbolehkan oleh Allah dan Rasulnya adalah pertanyaan yang sifatnya meringankan ibadah. Contoh kemarin waktu sholat diperintahkan kepadamu untuk sholat. Nah, pertanyaan yang diperbolehkan itu bagaimana? Oh, berarti rukun sholat niku napa mawon? Nah, misalkan yang dilakukan dalam sholat apa? Nah, itu diperbolehkan. Karena sejatinya apa? Untuk bisa mendetailkan sholat itu seperti apa. Oh, sholat itu kata Rasulullah, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti kamu lihat saya sholat. Oh, takbiratul ihram niki gini. Oh, ruku itu seperti ini. Oh, sujud itu seperti ini dan seterusnya. Rukunnya apa saja? Oh, rukunnya ini dan seterusnya. Mekaten. Jadi pertanyaan yang seperti itu diperbolehkan. Okay. Sholat itu waktunya kapan saja ya Rasulullah? Sholat 5 waktu. Sholatnya kapan aja ya Rasulullah? Oh, sholatnya itu subuh. Subuh itu kapan? Ketika fajar. Duhur itu kapan? Ketika matahari tergelincir sedikit. Okay. Jadi duhur niku mboten mataharinya di atas kepala mboten, itu waktu dilarang malahan. Jadi ketika matahari di atas kepala persis itu malah dilarang untuk sholat. Duhur niku radi menceng sedikit segede, okay. Jadi sudah mulai terbenam sedikit mataharinya. Asar itu waktunya kapan ya Rasulullah? Ketika bayanganmu itu lebih tinggi daripada kamu. Bayangan sebuah benda niku lebih panjang daripada benda tersebut. Nah, itu asar sudah. Terus maghrib niku kapan ya Rasulullah? Oh, ketika matahari sudah terbenam tapi langitnya sudah masih memerah, niku waktu maghrib. Jadi maghrib niku tandone niku adalah mega merah. Kalau dalam bahasa hadis niku syafaq. Nah, ngoten. Ketika syafaq hilang maka habis waktu maghrib. Maka maghrib niku adalah waktu paling singkat Bapak Ibu sekalian. Sholat maghrib niku waktu paling singkat. Beberapa mazhab itu bahkan tidak waktu maghrib itu bukan sampai isya, bukan, tapi sampai syafaq hilang. Syafaq hilang niku nggih kinten-kinten nek maghribe jam 6 nggih. Jam 6 katakanlah syafaq hilang niku nggih 30 menit lah setelah adzan. Kinten-kinten niku nggih. Gitu. Kemudian isya kapan ya Rasulullah? Setelah syafaqnya menghilang atau setelah gelap gulita. Sekarang ada napa lampu nggih mboten gelap. Nek zaman Rasulullah tidak ada lampu nggih gelap gulita. Gak bisa lihat kemana-mana, nah itu waktu isya berarti. Nah, itu pertanyaan yang diperbolehkan. Kasratu masailihim atau yang tidak diperbolehkan oleh Rasulullah adalah yang memberatkan. Contoh misalkan, niki contoh nggih, niki buatan enter sing tanglet tanya betulan tidak ada, tapi yang ini contoh saja. Contohnya ketika ada perintah wa aqimis shalah, laksanakan sholat. Kemudian ada yang tanya, ya Rasulullah, boleh nggak saya sholat sambil kayang misalkan? Nah, itu adalah pertanyaan yang memberatkan. Tujuan pertanyaan itu apa? Biar yang pemerintahan itu judeg. Kemudian nggak jadi aja lah gitu misalkan. Karena saking banyaknya pertanyaan, boleh ini nggak, boleh ini nggak, boleh ini nggak.
Akhirnya yang memerintahkan akhirnya jengkel juga. Wes gak usah aja, gak usah, biar saya aja yang laksanakan itu misalkan. Nah, tujuan dari pertanyaan itu yang dilarang itu adalah yang seperti itu. Seperti yang sering dilaksanakan oleh atau sering dilakukan oleh Bani Israil kepada Musa. Okay. Kepada Musa. Contohnya di ayat 58 ini, itu adalah ayat yang mengatakan ketika Bani Israil sudah lepas dari genggaman Fir'aun dari Mesir, kemudian mereka masuk ke ke Palestina, waktu itu belum namanya mungkin Palestina dan sebagainya. Masuk ke Palestina, apa yang dikatakan oleh Nabi Musa, katakan sana masuk ke tanah yang memang Allah berkati kamu di dalamnya. Maka Bani Israil ini mboten langsung masuk, tapi justru apa? Sana kamu yang masuk dulu, Musa gitu. Jadi malah ngumpankan Nabi Musa. Nanti kalau di sana nggak aman, nah, kita lari lagi gitu. Tapi yang masuk suruh Musa dulu. Nah, padahal sudah ada perintah dari Allah untuk masuk ke dalam tanah tersebut. Itu salah satu 58 seperti itu. Kemudian di ayat 72. 72 kalau ini kalau tidak salah ya, itu Nabi Musa meminta sudah diberikan rezeki. Ketika Bani Israil meminta makanan, maka sudah diberikan sebuah makanan. Maka kemudian apa yang dilakukan Bani Israil? Yang dilakukan Bani Israil malah meminta lebih, mbok saya dikasih makanan yang lain gitu. Apa contohnya? Ya bawang, kacang-kacangan dan sebagainya. Padahal di situ ada yang lebih baik daripada makanan-makanan tersebut. Itu pun juga dipertanyakan dan dipertanyakan perintah tersebut dan sebagainya. Yang paling terkenal adalah yang menjadi asbabun nuzulnya dari surat Al-Baqarah itu sendiri. Adalah kisah mengenai sapi betina. Itu di ayat, mohon maaf sebentar. Di surah Al-Baqarah juga ayatnya sekitar 67 sampai 71. 67 sampai 71 itu kisah tentang perintahnya Nabi Musa. Jadi waktu itu ketika itu ada sebuah pembunuhan. Ada mayat ditemukan di tengah jalan. Kemudian semua ramai semua. Ini siapa yang membunuh? Maka datanglah Nabi Musa. Kemudian apa yang diperintahkan Nabi Musa? Yang diperintahkan Nabi Musa adalah untuk menyembelih sapi Baqarah, sapi betina. Wa id qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu Baqarah. Ini masalah ini bisa diselesaikan asal kamu sekarang nyembelih Baqarah, nyembelih sapi betina. Nah, kalau seandainya perintah itu langsung dilaksanakan oleh Bani Israil, maka syarat sapi betinanya napa? Nggih, namung sapi betina, pokoke sapi wadon wis. Mau dia kurus, mau dia gemuk, mau dia kuning warnanya, mau coklat, mau putih, mau tanduknya kecil atau tanduknya besar, pokoknya yang penting sapi betina, sembelih gitu. Tapi apa yang dilakukan oleh Bani Israil? Bani Israil justru malah banyak bertanya. Tidak langsung melaksanakan perintahnya para nabi mereka yaitu Nabi Musa, tapi justru malah bertanya. Qalu atatakhiduna huzwa qala a'udzu billahi min akuna minal jahilin. Ditanyakan kemudian apa yang ditanyakan oleh para kaum Bani Israil itu? Qalut ulana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Wahai Musa, terangkanlah Baqarahnya itu yang seperti apa gitu. Ya, maka kemudian akhirnya didetailkan oleh Nabi Musa. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la faridun wala bikrun. Ya. Sapi betinanya itu tidak tua, ya, wala faridun tidak tua, wala bikrun dan juga tidak muda. Tapi pertengahan, umurnya itu pertengahan. Jadi mboten terlalu enom, mboten terlalu tua. Nah, itu sudah mempersulit. Tadinya cuma Baqarah saja syaratnya jadi nambah.
Harus pertengahan antara tidak tua juga tidak muda. Apakah kemudian dilaksanakan oleh Bani Israil? Tidak. Mereka bertanya lagi. Qalut ulana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Warnanya apa wahai Musa? Gitu. Qala innahu yaqulu innaha baqaratu safraun faqiul launuha. Warnanya sapinya itu kuning, safra niku kuning nggih. Kuning yang cerah ngoten. Oh, mohon maaf, kuning yang tua ngoten. Safraun faqiun, kuning yang tua warnanya. Syaratnya nambah lagi. Yang tadinya hanya sapi betina saja, tapi kemudian nambah umurnya tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, warnanya kuning. Sakniki cobi di Indonesia mawon, ada nggak sapi warna kuning nih? Susah carinya sapi warna kuning nih. Kalau warna coklat kan kathah mungkin ya, warna putih juga kathah. Tapi warna kuning ini kan warna yang jarang. Kalau tidak albino nggih, mboten wonten ta? Maka ini yang memberatkan itu yang seperti itu. Masih kemudian apakah dilaksanakan? Tidak. Masih bertanya lagi, qalut ulana rabbaka yubayyilana ma hiya. Innal baqara tasyabaha alaina wa inna insyaallah la muhtadun. Jelaskan lagi sapinya itu seperti apa. Saya betinanya itu seperti apa yang rinci ya wahai Musa gitu. Maka Musa mengatakan qala innahu yaqulu innaha baqaratul la dzalulun tusirul ardo wala taskil harsa musallamatun la syata fiha. Pokoknya intinya sapinya itu yang tadi syarat-syarat tadi dilaksanakan, kemudian sapinya itu nggak pernah untuk bajak sawah, tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat, tidak ada belangnya. Nah, maka kemudian setelah itu Nabi Musa mengatakan qalul ana jita bil haq, maka sekarang sudah jelas, sudah detail ya, fadabahuha wa makadu yaf'alun, maka sembelihlah, wis kono sembelih gitu maksudnya, gak usah banyak tanya, wis langsung sembelih, itu syaratnya udah banyak gitu, katakanlah seperti itu. Itu cerdasnya Musa, tetap ditanggapi ya. Coba kalau misalkan kita ya banyak tanya kayak gitu kan, akhirnya wis aku tak sing golek dhewe, akhirnya gitu kan, akhirnya gitu, aku tak sing nyembelah dhewe wis gitu, gak usah nyuruh kamu malah banyak tanya gitu kan. Tapi cerdasnya Musa adalah tetap dijawab, kemudian diakhiri dengan apa? Sudah, itu sudah terang, sudah detail, sana sembelih, cari gitu. Nah, maka kemudian ya qadarullah ditemukan, sapinya tetap nemu ya, dengan syarat yang seberat itu tetap ditemukan ya. Syaratnya tadi Baqarah, sapi betina, warnanya kuning, umurnya pertengahan, tidak tua, tidak muda, kemudian yang tidak pernah digunakan untuk membajak sawah, tidak pernah digunakan untuk mengairi sawah, kebun dan sebagainya, maka tanpa belang juga. Maka kemudian nyari kemana-mana saking lamanya, maka kemudian qadarullah masih ditemukan ya, meskipun ya carinya tetap susah itu. Kemudian setelah itu apa yang dilakukan? Disembelihlah sapi tersebut, diambil ekornya dicambukkan dengan izin Allah, dicambukkan ke orang yang mati tadi, yang meninggal tadi, di jalan tadi dicambukkan, hiduplah dia, kemudian menceritakan siapa yang membunuhnya. Nah, rangkaian ayat ini dari 67 sampai 71 tadi itu adalah menjadi asbabun nuzul dari surat ini. Maka kemudian surat ini dinamakan Al-Baqarah. Itu hanya satu dari banyak pertanyaan-pertanyaan yang sering dilontarkan oleh Bani Israil kepada Nabi Musa. Tapi tentu saja Nabi Musa dengan segala kecerdasannya yang diberikan oleh Allah masih bisa menjawab. Tujokno yang ditanya Nabi Musa, cobi nek kita, karena kita pun jengkel rumien. Nah demikian. Nah pertanyaan inilah yang tidak boleh ditanyakan oleh suatu kaum terhadap rasulnya, tidak boleh dipertanyakan. Maka ketika ada perintah, hikmah dari bait ini adalah ketika ada perintah jangan bertanya, pokoknya laksanakan saja semampunya. Ketika ada perintah sholat, laksanakan semampunya. Ketika ada perintah puasa 30 hari, laksanakan tanpa ada pertanyaan yang memberatkan.
Karena apa? Karena ketika kita banyak bertanya, nanti malah niat kita untuk melaksanakan itu malah justru kemudian menghilang. Yang tadinya niat untuk melaksanakan, maka kemudian malah justru tidak jadi melaksanakan karena syarat yang berat. Bapak Ibu rahmati Allah, itulah yang dimaksud dengan fa inna ma ahlakal ladzina min qablahum kathratu masailihim fakhtalifahum ala anbiyaihim. Kemudian waqtilafuhum ala anbiya, dan selanjutnya adalah karena perselisihan mereka dan juga kehancuran mereka selain banyak bertanya, itu juga karena perselisihan atau menyelisihi nabinya, tidak mengerjakan perintah-perintah nabinya. Bapak Ibu rahmati Allah, terakhir, kenapa kok tidak boleh banyak bertanya? Karena banyak salaf, banyak para ulama terdahulu, banyak para sahabat yang sudah menasihatkan kepada kita semuanya untuk tidak terlalu memikirkan apa yang belum kita kerjakan. Jadi ketika ada sebuah perintah, kerjakan dulu. Nanti kalau ada pertanyaan selanjutnya boleh ditanyakan. Tapi yang penting kerjakan dulu. Sebagian salaf mengatakan, ada yang mengatakan da'na an hadza hatta yaqa'a wasal amma waqa'a. Tidak usah bertanya pada kami sampai hal itu terjadi. Bertanyanya nanti kalau sudah terjadi. Nah, niku nggih. Kemudian ada juga yang mengatakan ini sepertinya perkataannya Umar bin Khattab nih, Umar bin Khattab kepada umat muslim saat itu, uharriju alaikum antas aluna an ma lam yakun fa inna lana fima kana syughlan. Aku melarang kalian dari bertanya pada sesuatu yang belum terjadi, karena sebenarnya kita punya kesibukan yang begitu banyak. Artinya apa? Ketika ada perintah, dilaksanakan dulu. Jangan tanya-tanya dulu, pokoknya dilaksanakan dulu. Nanti kalau sudah melaksanakan, kok ada pertanyaan, baru boleh ditanyakan. Umar bin Khattab pun juga demikian. Kalau belum dilakukan, belum terjadi, jangan bertanya. Pokoknya kalau sudah terjadi, baru boleh bertanya. Fikih menika datangnya bukan karena apa? Bukan karena memikirkan masalah yang masa datang, tidak, tapi karena ada masalah dulu baru dipertanyakan. Niku sama halnya seperti itu. Napa wonten sahabat-sahabat, ulama-ulama yang mikir besok di masa depan itu ada HP ngeten niki? Mboten wonten. Maka tidak pernah ada dalil, tidak pernah ada fatwa yang mengatakan baca selain dari mushaf zaman dulu nggih, baca selain dari mushaf tidak boleh misalkan. Enggak ada. Tapi ketika sudah muncul gadget, muncul HP ngeten niki, segala Al-Qur'an saged wonten mriki niki, maka kemudian baru muncul permasalahan, baru muncul pertanyaan, boleh enggak kita membaca Al-Qur'an dari HP? Nah, maka kemudian muncul fatwanya. Boleh enggak HP yang ada Qur'annya ini dibawa ke kamar mandi? Baru muncul pertanyaan seperti itu. Ketika dulu belum ada HP, para ulama nggak ribet, tidak mikirkan masa depan. Besok ada nggak ya perangkat yang seperti HP ini yang kemudian bisa nyimpen Quran, bisa nyimpen hadis dan sebagainya. Tapi begitu perangkat ini muncul, sudah ada Qurannya, ada aplikasi Quran, ada aplikasi hadis, baru para ulama mempertanyakan fatwanya bagaimana, boleh tidak membawa HP ini ke kamar mandi kalau ada Al-Quran, ada kumpulan kitab hadisnya dan sebagainya. Maka kemudian muncul fatwa sebagainya, oh tetap boleh asal kondisinya tidak sedang membuka Quran misalkan, seperti itu dan sebagainya. Bapak yang dirahmati Allah, niku Ibnu Umar radhiyallahu anha juga menasihati, la tasalu amma lam yakun fa inni sami'tu Umar la anasaila amma lam yakun. Janganlah bertanya tentang apa yang belum terjadi, sungguh aku dahulu pernah mendengar Umar melaknat yang bertanya tentang sesuatu yang belum terjadi. Jadi menika nasihat juga untuk tidak overthinking. Zaman saat ini bahasanya overthinking, terlalu banyak mikir, terlalu banyak nopo istilahnya, terlalu banyak pikiran. Nek aku melaksanakan ibadah ini kira-kira kuat ora yo, misalkan seperti itu. Kalau aku poso 30 hari sesuk kuat ora yo, tidak usah bertanya itu, laksanakan dulu saja. Kalau tidak kuat ya berarti kekuatannya nggih sampai situ, ngoten. Aku nek sholat ngadeg kuat ora yo, dilaksanakan dulu. Ketika sholat kok tidak kuat, nggih sudah, duduk saja.
Noten. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Inilah hadis ke-9 dari hadis Arba'in, dan juga makna dari hadis ini. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Terakhir, saya mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Apa yang saya sampaikan insya Allah datangnya dari Allah, dan apa yang kesalahan yang saya sampaikan atau kesalahan kata dari saya insya Allah datangnya dari diri saya sendiri dan atas nafsu saya sendiri. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.